Jepara tak nyaman lagi bagi pemakai jalan, terutama saat melewati jalan kawasan industri Mayong. Apalagi saat jam pagi dan sore hari, saat jam masuk karyawan dan jam pulang karyawan. Ribuan sepeda motor karyawan seakan-akan menjadi penguasa jalanan saat itu. Seakan-akan menjadi konvoi kendaraan dan lebih parah lagi, badan jalan lain pun mereka kuasai. Bagaimana para pengguna jalan yang lain? Tentu saja merasa terganggu. Jika tidak ingin terganggu, jangan melewati jalanan itu. Atau jangan lewat saat jam berangkat atau jam pulang kerja para karyawan. Keadaan ini sebenarnya sangat berbahaya buat semuanya. Karyawan yang lelah dan seolah diburu waktu juga rawan menjadikan bencana di jalan. Saya kangen ini kalau Mas Dewa silaturahim mau tanya tentang kemacetan Jepara di jam-jam kerja tertentu. Memang setelah adanya pabrik yang ada di Jepara banyak ini Mas Dewa, itu karena karyawannya itu puluhan ribu ya. Ada banyak pabrik, ada Peklen, ada HWI, ada Kanindo dan yang lain itu banyak itu terutama di daerah Kecamatan Kalinyamatan, Mayong. Nah ini Jepara yang timur dan selatan ini sangat terganggu itu. Saya sendiri pada saat ada kegiatan di sana pas pagi dan sore itu jalanan padat sekali, padat sekali. Dan praktis mengganggu pengguna jalan yang lain. Seolah jalan itu hanya dipenuhi oleh kendaraan motor, karyawan pabrik. Saya berpikir ini Jepara kalau tidak diatasi secepatnya untuk mencari solusi itu, ini repot ini nanti. Ke depan pasti akan keteteran dan semakin semrawut. Pratikno, Wakil Ketua DPRD Jepara dari Partai Nasdem, adalah salah satu dari sekian banyak pengguna jalan yang terganggu dengan keadaan ini. Berdirinya industri-industri memang sangat membantu dalam membuka lapangan pekerjaan. Bukan rahasia lagi jika kebanyakan industri tersebut tadinya berasal dari kawasan industri di Tangerang. Dan tentu saja bukan nilai keuntungan saja yang dipindahkan untuk masyarakat Jepara, akan tetapi segala permasalahan kawasan industri di Tangerang juga akan mengikuti, termasuk kemacetan lalu lintas. Saat ditemui di ruang kerjanya, Pratikno tidak hanya bercerita tentang bagaimana terjebak dalam kemacetan tersebut, akan tetapi harus bercerita tentang bagaimana solusinya. Menurut saya, Jepara harus membuat perda transportasi lokal itu untuk mengatasi kemacetan pada saat jam kerja pagi dan sore. Perda tersebut mengatur tentang transportasi lokal, khususnya mengatur karyawan pabrik ini. Nah, tentunya kami nanti akan melibatkan pabrik-pabrik itu, bisa membuat semacam transportasi antar jemput karyawan secara mandiri. Nanti karyawannya bisa diambil di titik-titik tertentu, bisa di perbatasan Kudus, Demak, ataupun mungkin Jepara kota sini, atau di pos-pos tertentu. Kalau pabrik itu mengambil dan menjemput, antar jemput karyawannya, saya yakin jalan yang macet itu akan lumayan lenggang. Karena pikiran sederhananya gini, satu bis mungkin bisa sampai 30-35 karyawan. Paling memakai jalannya itu kan tidak terlalu luas. Tapi akan beda ketika 30-40 kendaraan itu berjalan di jalanan. Nah, ini akan memakan ruas jalan yang sangat luas. Nah ini kalau hanya 100-200 tidak apa-apa. Tapi kalau ini sudah mencapai puluhan ribu karyawan yang dia memakai sepeda motor semua, udah Jepara akan menjadi Tangerang kedua. Nah ini solusinya yaitu membuat perda lokal, melibatkan para PMA dan pabrik itu
Dan di sini ada semacam bentuk perhatian pabrik kepada karyawannya. Antar jemput ini terserah nanti itu kesepakatannya antara karyawan atau dengan pabrik seperti apa, nanti kita atur teknisnya. Perusahaan harus menyediakan transportasi khusus untuk karyawannya seperti bus. Begitu kira-kira menurut Pratikno. Sementara kalau kita sedikit melihat transportasi bus mini di Jepara, konon dari jumlah 100 lebih, kini hanya kisaran 40 bus mini yang masih beroperasi karena sepinya penumpang. Sudah sepi penumpang, mereka juga harus menerima kenyataan, terjebak dalam kemacetan juga. Andaikan karyawan-karyawan tersebut dialihkan ke bus mini, mungkin akan beda ceritanya. Ya, begini, bisa kalau pabriknya itu mau pengadaan sendiri, membuat bis ataupun transportasi untuk kepentingannya menjemput dan mengantar karyawannya, boleh bekerja sama dengan transportasi yang ada di Jepara, bis mini apa ini kan banyak yang nganggur juga, Mas. Setelah ada pabrik-pabrik besar, karyawannya pada menggunakan sepeda motor sendiri, tidak naik bis, ini kasihan juga itu transportasi minibus ini itu, terus kemudian banyak kosong, akhirnya banyak yang tidak produktif dan bisa dibilang gulung tikar lah ini. Lah, ini kalau gagasan perda ini yang mengatur tentang itu, lah nanti bisa bis-bis yang sudah ada itu, yang punya trayek-trayek itu, kita kerjasamakan dengan pabrik-pabrik itu kan juga sangat ringan. Lah ini untuk menjaga iklim keseimbangan antara pengusaha, karyawan dan pelaku transportasi bis mini ini, biar sama-sama merasakan. Jangan ketika di sini ada pabrik-pabrik besar, ada orang yang begitu aktivitasnya, mobilitasnya tinggi, tapi justru mematikan sektor-sektor yang lain. Terutama transportasi bis trayek yang Jepara Kudus, Jepara Semarang, Demak ini bisa bermanfaat. Nanti kita giring untuk bisa bersama dengan pabrik-pabrik itu. Ini saya rasa itu sangat bagus. Pertama untuk menjaga keseimbangan itu, kemudian jalan ini tetap tidak terlalu padat, tidak mengganggu pengguna yang lain, artinya ini tidak ada yang dirugikan kira-kira. Apakah Jepara akan kehilangan kenyamanannya? Sampai kapan hal ini akan muncul solusi? Apakah benar-benar Jepara menjadi Tangerang kedua yang setiap hari harus menghadapi kemacetan lalu lintas? Yang tentu saja laju transportasi ekonomi juga akan terganggu. Para pembuat kebijakanlah yang bisa memulai memunculkan solusi untuk Jepara yang lebih baik, lebih kondusif, lebih nyaman untuk siapa saja yang berada di dalamnya. Kesimpulan kami, biar Jepara itu tetap nyaman, kondusif, dan jalan tetap tidak berdampak kecelakaan yang lebih banyak, ya satu-satunya yang memang harus membuat peraturan daerah yang bersifat lokal untuk mengatur transportasi dan mengatur karyawan pabrik supaya tidak mengganggu kepentingan yang lain. Itu menurut kami itu. Dan saya akan komunikasi dengan rekan-rekan DPR dan kepada masyarakat yang merasa berkepentingan di situ. Kami melakukan konsultasi publik, public hearing. Kami ajak untuk merumuskan perda tersebut. Tentunya nanti akan melalui kajian-kajian yang lebih luas. Tapi apapun harus kita lakukan karena ini untuk kepentingan rakyat Jepara. Sayang kalau kepadatan itu tidak kita atur sedini mungkin ini. Saya khawatir nanti pasti risiko di jalan banyak, bisa kecelakaan yang semakin bertambah dan apalah. Kami tidak mau itu. Kami harus benar-benar berpikir bagaimana untuk melindungi rakyat Jepara dan sekitarnya. Jangan sampai menjadi korban di jalanan. Padat ini kadang-kadang orang tidak sabar, kemudian timbul emosional di jalan, ini kan sering terjadi. Nah ini kalau kondisinya nyaman, insya Allah rakyat Jepara akan nyaman.